Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya pagi ini teman-teman. Pagi ini saya cuma mau memberitahukan satu hal. Saya cuma mau menginformasikan kepada teman-teman yang mau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Satu hal itu adalah bahwa PT-PT atau kebun-kebun yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, baik itu tenaga panen, tenaga perawatan, baik harian maupun borongan, saya bisa pastikan PT-PT itu adalah PT-PT yang bermasalah, ya. Jadi ketika suatu PT membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak atau kebun-kebun membutuhkan jumlah banyak, itu saya pastikan PT itu bermasalah, ya. Sama logikanya ketika sampean punya masalah listrik di rumah, sampean akan mendatangkan tukang listrik. Jadi kalau tidak ada masalah kan nggak mungkin datangkan tenaga, kan seperti itu. Jadi memang PT-PT atau kebun-kebun mendatangkan tenaga dalam jumlah banyak, itu dipastikan PT itu bermasalah gitu loh. Diharapkan dengan mendatangkan kalian-kalian tenaga kerja itu, permasalahan yang ada di PT itu segera terselesaikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kondisi kebun atau PT itu ada yang kondisinya ideal, jadi panen sudah normal, itu indikasinya biasanya rotasinya panen sudah normal karena mungkin jumlah pekerjaannya sudah tercukupi, kemudian pekerja perawatannya juga sudah memadai, jadi secara kerja teknis kerja di lapangannya dia normal gitu. Biasanya indikasinya itu rotasi panennya dia normal seperti itu. Nah, berbeda dengan kondisi PT-PT yang tidak ideal, biasa indikasinya dari jumlah kurang tenaga kerja yang banyak seperti itu, jumlah tenaga kerja yang banyak, kemudian rotasi panennya biasanya molor seperti itu. Jadi di lapangan itu banyak terjadi pelepah-pelepah yang gondrong, kemudian lahan-lahan yang semak seperti itu. Diharapkan dengan datangnya kalian itu bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi buat teman-teman baik yang belum berpengalaman, yang baru mau kerja sawit atau yang sudah berpengalaman, jadi jangan kaget ketika kalian datang ke suatu kebun melalui jasa perekrutan. Sudah bisa saya pastikan PT-PT itu adalah PT-PT yang bermasalah. Jadi dengan datangnya kalian diharap bisa menyelesaikan masalah lah. Tuh, jadi jangan berpikir ketika sampean datang pengen masuk suatu kebun yang kondisinya sudah ideal gitu loh. Nggak akan bisa ada gitu loh. Jarang ada mas gitu loh, kecuali sampean memang datang sendiri ke suatu PT atau kebun di PT-PT yang memang kondisinya sudah ideal, rotasinya sudah normal, lahannya sudah bagus, sudah enak buat para pekerjanya. Kondisi ideal seperti itu biasanya nggak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, paling butuh 1-2 pekerja yang berpengalaman seperti itu. Jadi sampai bisa masuk secara sendiri gitu loh. Jadi nggak menggunakan lagi jasa perekrutan karena memang nggak butuh tenaga seperti itu. Jadi konsekuensinya buat teman-teman yang mau bekerja ya, terutama ini buat teman-teman yang sudah berpengalaman, ketika sampean pengen masuk ke PT yang kondisinya sudah ideal melalui jasa perekrutan atau PT yang membutuhkan dalam jumlah banyak, ya jangan harap kondisinya pasti nggak ideal mas gitu loh. Banyak buah-buah busuk di pokok seperti itu, pelepah yang gondrong, kadang juga lahan yang semak seperti itu. Jadi itu ya. Jadi buat teman-teman ketika berangkat ke suatu PT memang membutuhkan tenaga dalam jumlah banyak, jangan kaget ketika menemukan masalah gitu loh. Jadi intinya kalau kerja sawit itu ya semakin banyak masalah, semakin banyak hitungannya gitu loh. Jadi karena apa? Setiap permasalahan yang ada di kebun sawit itu ada hitungannya. Entah itu pruning, misalnya pelepahnya gondrong, ada hitungannya borongan pruningnya berapa. Misalnya ada lahannya semak, ada borongan cemisnya atau semprotnya. Tuh. Jadi semakin banyak masalah, semakin banyak cuannya. Tuh ya. Semakin ideal suatu PT, semakin sedikit pekerjaan yang sampai bisa ambil gitu. Sama idealnya ketika kondisi PT itu karyawannya banyak, itu kita ancak kita terbatas, tidak bisa panen lebih gitu loh. Misalnya sudah sehari di target 2 atau 3 hektar, udah nggak bisa lebih gitu loh karena rotasinya sudah normal. Kemudian panennya pun biasanya ketat seperti itu, berbeda dengan PT-PT yang seperti ini gitu. Jadi PT-PT yang seperti ini makin banyak masalah, makin banyak uang yang bisa sampean dapat, tapi ya itu sampean ya mesti harus belajar, benar-benar belajar supaya bisa ngatasi permasalahan. Memang PT itu banyak masalah gitu loh. Jadi gimana caranya beradaptasi, bagaimana bisa panen cepat dengan kondisi pelepah gondrong, gimana bisa panen cepat dengan kondisi yang mungkin lahannya sedikit semak seperti itu. Nah, cara-cara seperti inilah yang bisa sampean pelajari supaya nanti kerja bisa lebih cepat. Jadi pesan saya buat teman-teman itu satu ya, buat kalian yang mau berangkat kerja sawit masuk ke PT-PT, bisa saya pastikan PT itu pasti bermasalah. Jadi diharap
kalian datang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan berharap kalian datang di situ PT nggak ada masalahnya gitu. Nah ya jangan, karena memang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, pasti PT itu bermasalah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Jangan khawatir masuk di PT manapun aja, selama sampai betul-betul paham kerja sawit itu seperti apa, itu bukan hal yang sulit. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.